Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita pengajian di Majelis Taklim Al-Basirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis nabawi. Allahumma amin. Pagi hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ash, bab tentang adab sopan santun bekerja atau berbisnis. Kemarin kita sudah membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ini. Sekarang kita akan melanjutkan bacaan, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi, di dalam hadis, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, talabul halali jihadun, mencari rezeki halal itu terhitung jihad. Fisabilillah, maksudnya jihad di sini fisabilillah. Jadi jihad itu tidak hanya berperang melawan musuh dengan membawa senjata, bukan hanya itu, tapi ternyata menurut Nabi talabul halal jihadun, mencari rezeki halal itu termasuk juga dihitung jihad. Gitu ya. Ya, apa itu mencari rezeki halal? Ya bekerja yang benar-benar sesuai dengan syariat atau aturan fikih. Gitu, itu namanya jihad fisabilillah. Wa innallaha la yuhibbul abda al-muhtarif, dan sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang pekerja. Pekerja itu ya bekerja, beraktivitas, mencari pahala juga sekaligus mencari rezeki. Itu Allah cinta, senang. Jadi kalau ada orang pengangguran, itu Allah tidak senang. Ya. Kalau usia sekolah, ya sekolah itu termasuk juga persiapan untuk bekerja, ya kan? Umumnya kan begitu. Ini namanya bukan pengangguran. Walaupun tidak punya uang, tapi anak-anak sekolah itu sama halnya dengan persiapan bekerja. Karena umumnya dengan sekolah itu pada akhirnya mencari pekerjaan. Jadi anak sekolah kalaupun belum punya penghasilan sendiri bukan namanya pengangguran, gitu ya. Kalau seorang suami ini ya bekerja, macam-macam pekerjaan. Pekerjaan itu tidak harus dengan fisik. Walaupun pekerjaan itu fisik juga banyak menentukan. Bagaimana maksudnya? Kalau orang menjadi petani, maka umumnya orang ini akan membawa cangkul, pakai fisik, terutama di pedesaan-pedesaan. Tapi apakah petani itu harus menggunakan fisik saja? Enggak. Kadang-kadang seorang petani modern dia hanya menggunakan otaknya. Ya, beli mesin misalnya, operasional mesin. Bahkan zaman sekarang ini ada sawah itu dikelola oleh mesin, semacam robot. Pemilihnya gimana?
ya duduk di kantor operasional seperti komputer gitu ya. Dia tidak pakai berkeringat, tapi bisa menghasilkan. Apakah ini bekerja? Ya, ini namanya juga bekerja. Ada lagi misalnya bekerja yang dijual ini bukan barang, yang dijual ini jasa. Kalau zaman sekarang nyata jasa dan sesuatu yang tidak tampak, bukan materi, bukan barang. Apa itu? Jualan pulsa. Jualan pulsa. Dipegang nggak bisa pulsanya. Ya. Kartu oke, tapi kalau pulsa kan nggak bisa dipegang. Tapi jualan pulsa itu menghasilkan rezeki. Ini juga termasuk salah satu dari bagian bekerja. Loh, Allah itu senang mencintai orang yang suka bekerja, aktif bekerja. Begitu. Dalam catatan asalkan tidak meninggalkan sholat. Bagaimana dengan ibu rumah tangga? Zaman sekarang ibu rumah tangga ada dua. Ibu rumah tangga murni, dia tidak bekerja. Tapi apa maksudnya tidak bekerja sini? Tidak bekerja mencari uang, tapi mengelola uang dan mengelola keluarganya. Ya, bahkan mulai dari masak, bersih-bersih rumah, ya, cuci-cuci baju keluarga dan lain sebagainya. Ini juga namanya bekerja. Begitu ya. Tapi ada juga istri lah gitu. Dia bekerja tapi pakai otak. Tetap bekerja. Apa itu? Mengkoordinir misalnya di rumahnya ini home industry. Ini hebat orangnya. Duduk di belakang komputer tapi pekerjanya banyak. Padahal si ibu ini hanya duduk. Nah, jadi bosnya. Ya, jadi bosnya. Ini apakah bekerja? Iya, namanya tetap bekerja. Yang namanya malas itu, malas ini, kalau misalnya anak-anak ini usia sekolah nggak mau sekolah, sukanya keluyuran kemana-mana, ya sudah nggak tahu kemana larinya, nggak tahu. Jadi anak jalanan nggak paham semua orang ini ngapain. Cari uang minta-minta saja, minta pada orang tuanya. Bahkan naudzubillah sampai-sampai mencuri. Nah ini namanya pengangguran. Itu Allah murka. Kalau ada orang laki-laki sebagai suami, dia hanya di rumah saja, dia tidak bekerja, maka ikut siapa? Ikut istri, karena istrinya kaya, mungkin istrinya berhasil, dia cuma di rumah saja. Tadi saya melihat satu film, di video gitu, yang nggak suka tapi namanya kadang-kadang lewat begitu saja ya. Ada istri yang marah kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak bekerja. Tiap pagi, siang, malam hanya main game. Game apa namanya? Mainan itu. Game ya namanya. Hanya main game saja. Waktu makan minta makan, minum minta minum, nyuruh-nyuruh istrinya. Ya. Istrinya kerja, sedangkan suaminya cuma duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain. Bahkan anaknya pun, anaknya masih kecil, itu terpaksa diajak oleh istrinya karena nggak mau sama bapaknya. Kenapa? Bapaknya tidur-tiduran saja. Kemudian dalam video itu istrinya marah-marah. Kamu ini katanya suami tapi nggak kerja, ya. Mending kalau bersih-bersih rumah, nggak kerja keluar. Sekarang aku yang kerja, aku yang cari uang, aku yang belanja, aku yang masak, kata istrinya. Dan kamu main game saja, permainan nggak selesai-selesai. Mending menghasilkan uang, nggak menghasilkan uang. Rokok pun minta, marah-marah ini. Ini namanya lelaki yang dibenci oleh Allah, suami yang dibenci oleh Allah. Andai kata misalnya ini ada seorang suami di PHK karena suatu sebab, ya dia nggak boleh menganggur gitu saja, nggak boleh ya.
Kalaupun terpaksa, ini kehidupan modern ini ya, terpaksa dia harus makan ikut istrinya, ya paling tidak tiap hari bersih-bersih di rumah, entah nyapu atau melabur tembok, ya bersih-bersih, menampakkan bahwa dirinya itu bukan seorang pengangguran. Kan gitu kan mestinya. Baik. Suami yang baik bagaimana? Yang mencari uang. Mencari uang apakah harus keluar dari rumah? Belum tentu kalau zaman sekarang. Pekerjaan bisa dicari di dalam rumah. Apalagi eranya era digital, ya. Bisa, boleh, asalkan bekerja. Online misalnya, pulangan online, jualan online, boleh pada boleh? Boleh, asalkan yang halal. Begitulah suami-suami seperti ini adalah suami-suami yang dicintai oleh Allah. Borong, boleh. Saya ini punya pengalaman yang unik. Saya berkawan dengan seseorang, saya masih ingat itu, ingat namanya, ya. Namanya. Tapi sekarang orangnya di mana saya nggak tahu. Waktu itu saya dijemput pengajian, ceritanya begitu. Dijemput pengajian namanya Pak Abdurrahim yang nyupiri. Nah, ini orang Madura. Nah, karena beliau yang nyupiri mobilnya sendiri, ini orang berhasil ya, orang kaya lah saya katakan gitu. Saya duduk sebelahnya sebagai penumpang yang akan ceramah. Tiba-tiba Pak Abdurrahim ini telepon sama ya orang lah, 5 orang. Suaranya saya dengar begitu. Unik ini. Itu berapa? Berapa? Ini bicaranya 15 M. Hati saya mengatakan ini pekerjaan orang hebat ini. Kerjanya MM-an nih, miliar-miliaran. Yang unik lagi tiba-tiba beliau bertanya, ini dalam kedalaman berapa? Loh, kok kedalaman berapa ya? Saya pikir tambang. Disebutlah sama yang jawab ya, saya nggak tahu. Anggap aja misalnya 50 meter, 100 meter. Saya nggak tahu ya, tapi kan tahu dari pertanyaan. Akhirnya diputus. Oke, saya ambil. Saya heran juga ya. Setelah selesai, saya tanya, Pak, mohon maaf, ini tadi Bapak kok ada kedalaman sekian, kok mau diambil 15 M itu, Bapak jual beli apa sih? Saya ini bagian kulaan kapal yang tenggelam. Kapal laut ini yang tenggelam, saya beli. Loh, kok aneh Pak? Iya, saya kan orang Madura. Terus akhirnya kalau sudah saya angkat, saya bawa ke darat dan saya ambil besi tuanya. Oh, ternyata ini penjual besi tua. Dari mana? Dari kapal-kapal yang tenggelam. Hebat kan? Dia dari mobilnya kerja. Harganya miliaran. Subhanallah. Apakah itu bekerja? Itu adalah bekerja. Jelas ya? Macam-macam orang bekerja walaupun cuma lewat handphonenya saja ya. Baik. Saya lanjutkan. Wa fi afradil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, anna Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman, tidaklah seorang itu makan qattu sedikit pun khairan, yang lebih baik min, daripada ayyakula min amaliyatihi, dibandingkan dengan makan dari hasil keringat sendiri. Wa anna, dan bahwasanya Nabi Allah Daud, Nabi Daud, kana yakulu min amaliyatihi, beliau dulu itu makan dari hasil keringat sendiri. Jadi para nabi pun ya ini bekerja mencari harta atau uang, kalau bahasa kita, dari tangannya sendiri, bekerja, macam-macam bekerja itu ya. Bukan minta, tapi bekerja gitu. Wa anna Nabi Allah Daud, wa fi hadisin akhir, dalam hadis yang lain, anna, bahwasanya Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, kana najjaron, dulu beliau itu adalah tukang kayu. Tukang kayu juga macam-macam, bisa mebel ya, atau tukang kayu itu jual kayu bakar, macam-macam tukang kayu. Sekarang ada lagi
jual kayu, tapi kayu itu sudah dihaluskan atau sudah lembut itu, ya kayunya sudah lembut. Untuk apa? Untuk tempat ternak. Ada macam-macam. Jadi ternak itu gantinya apa ya? Gantinya pasir diganti ayakan dari apa? Grajen. Nah, itu ada. Ada juga kayu yang sekarang dijual kiloan seperti itu, hasil di gergaji itu dipakai hewan-hewan peliharaan, macam-macam orang jualan kayu ya. Nah, ukiran-ukiran kayu, kayu juga bisa dirupakan tongkat, kayu juga bisa dirupakan karya seni, tapi itu semua adalah pekerjaan. Itu namanya juga najjar. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam itu harrazan, petani. Nabi Adam itu petani ya, cocok tanam macam-macam. Petani itu jangan hanya dibayangkan menanam padi di sawah, enggak. Ya cocok tanam selada misalnya, tanam kangkung, budidaya dan lain sebagainya. Wa Nuh najjaron, dan Nabi Nuh ini adalah najjaron, tukang kayu juga. Karena Nabi Nuh tukang kayu, maka Nabi Nuh bisa membuat kapal bahtera ya. Wa Idris khayyatan, dan Nabi Idris khayyatan adalah tukang jahit, penjahit Nabi Idris ini. Wa Ibrahim wa Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu zarra'aini, keduanya adalah petani. Jadi saya katakan petani itu macam-macam ya, termasuk juga petani tebu misalnya kalau di tempat kita ini ya. Tanaman-tanaman, bahkan pepohonan-pepohonan juga masuk dalam wilayah pertanian. Wa Saleh tajiron, dan Nabi Saleh itu adalah seorang pedagang, bisnismen pedagang. Wa Dawud zarrodan, dan Nabi Dawud itu tukang pandai besi. Wa Musa wa Syu'aib wa Muhammad salawatullahi ta'ala alaihim ru'atan, Nabi Musa, Nabi Syu'aib dan Nabi Muhammad itu ru'atan, pengembala. Pengembala juga macam-macam, pengembala kambing, pengembala sapi, pengembala onta ya. Dan pengembala ini kadang-kadang juga kaya raya. Saya pernah waktu berada di Taif. Di Taif itu ada lagi tempat lebih atas namanya Hadak. Mungkin kalau di Malang saya anggap ya, Mekah itu Malang kota itu ya. Taif itu batu itu. Kemudian Hadak itu pujon, tinggi. Daerah tinggi. Saya waktu di Pujon gitu ya, di Hadak. Kesana ya bersama teman-teman pondok di Mekah dulu. Akhirnya kita ini terhalang oleh pengembala. Saya dan kawan-kawan ini tidak bisa lewat. Kita lagi berjalan tidak bisa lewat karena ada pengembala. Penggembalanya itu seorang wanita dan ditutup rapat, kita tidak bisa melihat. Hanya tahu bajunya bahwa ini baju wanita. Ditutup rapat sekali gitu. Subhanallah ya ikhwan, yang digembala ini satu orang ya, satu orang wanita. Dia bawa seperti cemeti itu atau cambuk gitu. Itu yang digembala adalah kambing. Mungkin lapangan Tumapel, lapangan bola Tumapel itu penuh dengan kambing. Dia gembala sendirian. Itu pun dari lereng bukit. Karena sifatnya Hada itu hampir sama dengan Pujon, jadi perbukitan gitu. Dan perbukitan di sana itu batu. Ya ada sih tanaman-tanaman ada, tapi lebih banyak batu. Begitu. Ini sendirian. Wanita ini sendirian, hebat.
Begitulah orang-orang zaman dahulu kala. Kalau zaman sekarang ada seorang pengembala. Zaman sekarang ini namanya pengembala ini modern. Dia ngambil hektaran tanah, kemudian ngambil ribuan sapi, dilepaskan di mana? Di tanah miliknya untuk penggemukan. Ini juga namanya pengembala. Itu ada orang yang saya komunikasi dengannya waktu itu menjelang Idul Fitri. Cerita-cerita ini orang bercerita pada saya nih, alhamdulillah zakat saya dari gembala sapi ini adalah 500 miliar. Zakatnya saja. Kira-kira kekayaannya berapa itu? Padahal pengembala ini cuma 2,5%. 2,5% dari keuntungannya ini loh, 500 miliar. Bayangkan saja omsetnya berapa orang. Itulah pengembala. Jadi jangan dia lihat pengembala, berarti kan yang digembala cuma 1-2 ekor kambing. Tidak begitu. Peternakan pun modern-modern, macam-macam zaman sekarang. Jelas ya? Nah, itu adalah barokah-barokah yang bisa dikerjakan. Ya, karena apa? Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bekerja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.